Halo semuanya, selamat datang di channel ini bersama aku, Diarya Priana. Pada video ini kita akan membahas tentang teknik presentasi. Apakah kamu ingin meningkatkan kemampuan dalam presentasi? Atau apakah kamu merasa grogi pada saat presentasi di depan umum? Pengen gak sih terlihat berani dan percaya diri saat berbicara depan umum? Jika iya, kamu berada pada video yang tepat, karena pada video ini aku akan membagikan tips dan trik untuk membantu presentasi kamu dan mempelajari lebih dalam tentang apa itu presentasi. Jadi mari kita mulai. Pada video ini akan ada 4 bagian pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, dasar-dasar presentasi. Selanjutnya, praktik berdasarkan tujuan presentasi, lalu kendala dalam presentasi, dan yang terakhir adalah merancang presentasi. Jadi pastikan kamu tetap fokus ya. Pada bagian pertama, kita akan membahas definisi dari presentasi, komponen presentasi, jenis-jenisnya, tujuan presentasi, dan tokoh public speaking yang paling berkesan. Pada bagian kedua, kita akan melakukan praktik presentasi berdasarkan tujuan dari presentasi itu sendiri. Lalu, pada bagian ketiga, kita akan membahas hambatan dalam komunikasi, cara agar tidak grogi, dan berbicara di depan umum dengan baik. Nah, pada bagian terakhir nih, kita akan merancang presentasi, persiapan mental sebelum melakukan presentasi, menggunakan bahasa yang sopan, dan hal-hal yang patut kita hindari dalam melakukan presentasi. Jadi, teman-teman simak videonya ya. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu dasar presentasi. Pertama sekali kita harus mengerti apa itu presentasi agar dapat memberikan presentasi dengan baik dan benar. Nah, kita mulai dari definisi presentasi ya. Jadi, menurut KBBI, presentasi diartikan sebagai proses memperkenalkan, menyajikan, dan mengemukakan suatu hal dalam bentuk diskusi ataupun forum. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa presentasi adalah berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan ide, gagasan, materi, atau sebagainya dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, ada 3 komponen dalam presentasi yang bisa kita sebut sebagai segitiga presentasi, yaitu konten, media atau desain, dan delivery. Komponen yang pertama adalah konten. Konten adalah isi materi yang akan dibawakan, pemahaman atau pemikiran yang mau disebarkan kepada audiens. Konten ini memiliki beberapa bagian yang perlu diperhatikan, yaitu topik presentasi, tujuan presentasi, dan struktur presentasi. Struktur presentasi terdiri dari pembukaan, isi, penutupan, dan transisi. Komponen yang kedua adalah media atau desain. Contohnya adalah slide PowerPoint. Nah, desainnya itu berhubungan dengan tampilan dari presentasi tersebut. Misalnya, contoh yang paling sederhana adalah dengan menggunakan font dan ukuran yang pas agar dapat dibaca dari jarak jauh. Selain itu, usahakan setiap slide memberikan inti dari pesan yang ingin disampaikan, sehingga para audiens dapat memahami dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah delivery, mengenai teknik dan cara penyampaian materi presentasi. Gunakanlah gaya dirimu sendiri yang membuat kamu nyaman, tetapi usahakan tetap sopan. Misalnya dengan menggerakkan tangan, menjelaskan dengan tersenyum, atau melihat audiens. 3 komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan tidak bisa diabaikan salah satunya. Jika hanya mengutamakan konten saja, orang akan cepat bosan, dan kamu hanya perlu memberikan materi kamu dalam bentuk file kepada mereka, dan mereka dapat membacanya sendiri. Jika hanya mengutamakan slide presentasi sebagai alat bantu presentasi tanpa memperhatikan 2 komponen lainnya, maka audiens akan fokus melihat presentasi kamu tanpa mengetahui konten yang ingin kamu sampaikan. Dan yang terakhir, jika kamu hanya mengutamakan delivery, maka presentasi yang kamu sampaikan hanya akan menjadi humor tanpa isi. Maka, 3 komponen presentasi harus terintegrasi satu sama lain. Artinya, kamu harus mampu menyajikan konten yang baik dan terstruktur, desain yang menarik visual dan inspiratif, dan yang terakhir delivery yang meyakinkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis presentasi. Yang pertama adalah jenis impromptu atau dadakan. Merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk secara langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya. Baik itu mengenai tema pembicaraan,
maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Yang kedua adalah jenis manuskrip atau naskah. Jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugas yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi, dapat dikatakan pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Ketiga adalah presentasi memoriter atau hafalan. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena apabila melupakan kata-kata naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Dan terakhir adalah jenis presentasi extempore atau sudah dipersiapkan. Jenis extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Selain itu, kita juga harus mengetahui tujuan adanya presentasi. Tujuan presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan pesan kepada audiens. Presentasi bertujuan untuk menyampaikan informasi, fakta, dan data yang relevan kepada audiens. Pesan-pesan ini dapat berupa pengetahuan baru, hasil penelitian, atau update terkini mengenai suatu topik. Tujuan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Selain menyampaikan informasi, presentasi juga memiliki tujuan untuk menghibur audiens. Ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan humor, cerita menarik, atau penggunaan multimedia yang menarik. Tujuan ini adalah untuk menjaga perhatian dan minat audiens selama presentasi. Yang kedua, menyentuh emosi audiens. Presentasi yang efektif juga mampu menyentuh emosi audiens. Ini dapat dilakukan dengan cerita inspiratif, penggunaan gambar atau video yang emosional, atau penggunaan bahasa yang menggerakkan hati. Tujuan ini adalah untuk membuat audiens merasa terhubung secara emosional dengan pesan yang disampaikan. Yang keempat adalah memberikan motivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir dari presentasi adalah untuk memberikan motivasi kepada audiens untuk bertindak. Ini dapat dilakukan dengan memberikan solusi atau saran yang praktis, membangkitkan semangat dan kepercayaan diri audiens, atau mengajak mereka untuk melakukan tindakan tertentu setelah presentasi selesai. Tujuan ini adalah untuk mendorong audiens untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang terakhir pada bagian ini adalah tokoh public speaking yang paling mengesankan bagi saya adalah Krishnamurti dan Najwa Shihab. Kita dapat mengambil banyak pembelajaran dan ilmu dari bagaimana cara mereka berbicara di depan umum. Pertama itu Krishnamurti adalah seorang tokoh public speaking yang sangat mengesankan di Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang motivator dan pembicara yang inspiratif. Krishnamurti memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan penuh semangat dan energi yang menggerakkan hati audiens. Ia juga mampu menggunakan humor dengan baik dalam presentasinya, sehingga mampu menghibur dan mempertahankan perhatian audiens. Selain itu, Krishnamurti juga memiliki kemampuan untuk menyentuh emosi di audiens. Ia sering menggunakan cerita-cerita inspiratif dan pengalaman pribadi yang membuat audiens merasa terhubung secara emosional. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Krishnamurti juga memiliki tujuan untuk memberikan motivasi kepada audiens untuk bertindak. Ia memberikan solusi dan saran praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari audiens. Selanjutnya adalah tokoh Najwa Shihab. Najwa Shihab juga merupakan tokoh public speaking yang sangat mengesankan di Indonesia. Dia dikenal sebagai seorang jurnalis dan pembawa acara yang tajam dan berwawasan luas. Najwa Shihab memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tegas kepada audiens. Ia mampu menggali fakta-fakta yang relevan dan penting serta menyajikannya secara komprehensif kepada audiens. Selain itu, Najwa Shihab juga memiliki kemampuan untuk menghibur audiens. Ia sering menggunakan humor-humor cerdas dan penggunaan bahasa yang menarik dalam presentasinya. Najwa Shihab juga mampu menyentuh emosi audiens dengan cerita-cerita yang menginspirasi dan menggerakkan hati. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Najwa Shihab juga memiliki tujuan untuk memberikan motivasi kepada audiens
untuk bertindak dan berpikir secara kritis. Kedua tokoh ini memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa dan telah berhasil menginspirasi banyak orang di Indonesia. Mereka mampu menyampaikan pesan dengan jelas, menghibur audiens, menyentuh emosi mereka, dan memberikan motivasi untuk mereka bertindak. Bagian yang kedua adalah praktik presentasi berdasarkan tujuannya. Kamu bisa melakukan praktik presentasi berdasarkan tujuannya, sehingga dapat memilih bahasa, gaya, dan cara berpakaian yang tepat. Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama, memberikan informasi. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan faktual kepada audiens. Kata-kata yang dapat digunakan, contohnya itu seperti, sekarang mari kita lihat data penjualan kami selama tahun lalu. Pada kuartal pertama, kami mencapai penjualan sebesar $1 juta. Yang kedua, mempengaruhi. Tujuannya adalah mempengaruhi audiens agar menerima atau mengikuti pandangan atau tindakan tertentu. Contoh kata-katanya adalah, saya yakin bahwa dengan mengadopsi pendekatan ini, kita dapat meningkatkan efisiensi operasional kita dan mencapai tujuan yang lebih besar bersama. Yang ketiga, memotivasi. Tujuannya adalah mendorong audiens untuk bertindak atau berpikir lebih positif terhadap topik tertentu. Contoh kata-katanya adalah, mari kita gunakan kegagalan kita sebagai pelajaran, sehingga motivasi untuk bangkit kembali dan bersama-sama meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Yang keempat, menginspirasi. Tujuannya adalah menginspirasi audiens dengan ide-ide besar atau visi yang dapat menggerakkan mereka untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Contoh kata-katanya adalah, bayangkan dunia di mana kita telah berhasil mengatasi semua tantangan lingkungan. Visi ini adalah yang harus memandu tindakan kita ke depan. Yang kelima, yang terakhir adalah menghibur. Tujuannya adalah membuat presentasi menarik dan menyenangkan untuk audiens, sehingga mereka tetap terlibat. Contoh kata-katanya adalah, sekarang mari kita tambahkan sentuhan humor ke dalam diskusi ini. Anda mungkin akan tertawa pada anekdot ini. Seperti itu. Dalam setiap tujuan presentasi, penggunaan kata-kata yang tepat dapat membantu kita mencapai efek yang diinginkan daripada audiens. Pastikan untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan kamu dan gaya komunikasi yang diinginkan. Selain itu, penting untuk menggabungkan berbagai elemen seperti visual, nada suara, dan bahasa tubuh untuk mencapai efek yang lebih kuat dalam presentasi kamu. Ketiga adalah kendala dalam berpresentasi. Ada banyak kendala yang biasanya dihadapi, mulai dari grogi, takut, tidak percaya diri, dan sebagainya. Hal ini membuat penampilan terlihat buruk dan tidak meyakinkan. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama, kita mulai dari persepsi dan inti komunikasi. Persepsi adalah sesuatu proses yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sesuatu, mulai dari tahap pemilihan, pengelolaan, dan pengertian informasi mengenai sesuatu tersebut. Persepsilah yang menentukan seseorang memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa untuk membentuk sebuah persepsi, maka setiap individu harus melakukan tahap atau proses pemilihan, pengorganisasian, serta penginterpretasian sebagai stimuli yang diterimanya mengenai suatu hal, yang selanjutnya mengungkapkan pandangan, pendapat, atau tanggapan mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, perlu cara penjelasan yang tepat dengan bahasa yang tepat agar para audiens dapat menangkap inti dari komunikasi yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya adalah berbicara di depan umum dengan baik. Saya akan menjelaskan beberapa caranya, yaitu yang pertama, memahami hal yang ingin disampaikan sebelum berbicara di depan umum. Pastikan kamu memahami dulu materi apa yang akan disampaikan. Dengan begitu, kamu bisa menyampaikannya dengan lancar di depan banyak orang. Mereka pun akan lebih terlibat dalam materi yang kamu bawakan. Selain itu, kamu bisa berimprovisasi untuk membuat pembicaraan lebih menarik lagi. Yang kedua, tampil dengan pakaian yang cocok. Apa yang kamu kenakan dapat menimbulkan kesan pada penonton atau audiens. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan lokasi atau acara yang akan kamu bawakan. Bila kamu mengenakan pakaian yang tepat, kamu tidak perlu merasa gugup mengenai kesan apa yang akan kamu timbulkan saat berbicara di depan umum. Bahkan, kamu akan lebih pede saat berinteraksi dan menyampaikan materi di depan publik. Yang ketiga, lakukan kontak mata dengan audiens. Untuk menjalin komunikasi saat sedang berbicara di depan umum, sesekali kamu perlu melakukan kontak mata dengan audiens atau penonton.
Selain untuk memastikan mereka tetap fokus pada materi yang kamu bicarakan, kontak mata juga dapat memberikan kesan bahwa mereka bagian yang penting dari pembicaraan yang kamu bangun. Yang keempat, melakukan interaksi jika dibutuhkan. Meskipun kamu memberi materi, bukan berarti hanya kamu saja yang bisa bicara. Ingat ya, audiens itu merupakan bagian yang penting dari acara tersebut. Untuk itulah diperlukan adanya interaksi dengan penonton jika dibutuhkan, supaya mereka terlibat dalam materi yang kamu paparkan. Dengan melibatkan audiens, maka mereka akan merasa lebih dilibatkan lagi. Interaksi yang dibangun bisa dalam bentuk yang beragam, seperti meminta tanggapan mereka terhadap materi yang diberikan, sesi tanya jawab, atau lainnya. Yang kelima, lawan rasa malu. Salah satu cara berbicara di depan umum dengan tetap percaya diri adalah dengan melawan rasa malu. Perasaan ini yang bisa menghambatmu saat berinteraksi dengan audiens. Bahkan, hal ini akan membuat kamu kurang percaya diri. Ada beberapa cara untuk melawan rasa malu saat tampil di depan umum. Contohnya, kamu bisa menganggap penonton adalah temanmu, sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan santai layaknya kepada teman sendiri. Yang keenam, berbicara dengan gaya sendiri untuk bisa tampil percaya diri. Pastikan kamu berbicara di depan umum dengan gaya sendiri. Jangan menggunakan gaya bicara orang lain karena itu tidak akan mencerminkan diri kamu. Buat pembicaraan menjadi lebih hidup dengan gayamu sendiri. Dengan begitu, topik yang kamu bawakan akan lebih menarik. Tetap santai saat berbicara dan jangan lupa jaga kesopanan kamu supaya orang-orang nyaman mendengarkan. Yang terakhir adalah berdoa sebelum memulai sesuatu. Ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Kegiatan ini bisa membantu menenangkan perasaan sebelum berbicara di depan umum. Berdoa juga bisa memberikan getaran positif, jadi kamu akan lebih tampil percaya diri saat tampil di depan umum. Yang terakhir, lakukan persiapan sebaik mungkin. Sebelum tampil di depan umum, sebaiknya kamu lakukan persiapan sebaik mungkin. Hal ini termasuk materi yang akan ditampilkan, peralatan yang mendukung, dan penampilan kamu. Tidak ada salahnya juga kamu berlatih sehari sebelum berbicara di depan umum untuk memastikan kesiapanmu. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi hambatan dalam berbicara di depan umum agar mampu mencari solusinya. Yang pertama, panik atau deg-degan sebelum berbicara. Bahkan, tidak percaya diri. Perasaan ini merupakan hal yang biasa dirasakan oleh setiap orang. Orang yang hebat pun pasti pernah merasakan hal tersebut. Namun, dengan latihan yang terus-menerus dan jam terbang yang tinggi dalam konteks public speaking akan menghasilkan perasaan tersebut. Bahkan, efek dari itu bisa saja materi yang sudah dipersiapkan bisa hilang atau ngeblank. Tentunya ini akan berdampak kepada proses penyampaian pesan di depan audiens. 2. Persiapan yang tidak optimal. Iya, ini menjadi salah satu atau hambatan ketika kita ingin menyampaikan suatu materi atau presentasi di depan umum. Ketika persiapan yang minim, mulai dari persiapan materi, mental, peralatan, dan lain-lain, ini akan berdampak pada kegagalan dari public speaking. Pun sebaliknya, jika persiapan yang matang, maka dalam proses penyampaian pesan kepada umum atau audiens akan berhasil. Oleh karena itu, persiapan harus dipersiapkan dengan baik dan matang, mulai dari persiapan materi, presentasi, atau bahkan informasi, persiapan mental atau keberanian, dan persiapan alat pendukung presentasi seperti handphone dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi kesehatan yang tidak fit. Pastikan kondisi kesehatan kita sebelum menyampaikan pesan atau informasi di depan umum harus bugar dan sehat, karena kalau tidak, dalam kondisi tersebut, penyampaian pesan tidak akan maksimal dan bahkan bisa menimbulkan kegagalan dan kekecewaan bagi para audiens. Yang keempat, alat atau fasilitas yang kurang mendukung. Seperti yang diketahui bahwa dalam menyampaikan pesan atau presentasi itu pasti membutuhkan peralatan, misal seperti mikrofon, laptop, dan sebagainya. Pastikan sebelum presentasi harus melakukan pengecekan atau gladi bersih untuk memastikan bahwa semua persiapan sudah oke. Jika fasilitas kurang memadai atau kurang mendukung, itu akan menyebabkan kurang maksimal dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Misal nih ya, ketika ingin menyampaikan informasi atau pesan di ruang terbuka, misalnya seperti demo, kondisi seperti membutuhkan mikrofon agar suara dalam pesan yang disampaikan oleh speaker dapat terdengar jelas dan didengar oleh audiens yang berjarak jauh dari posisi speaker. Yang kelima, tidak menguasai konten atau bahan dengan baik. Sebelum melakukan presentasi di depan umum, pastikan materi yang akan disampaikan dapat dengan mudah
dengan utuh dan komprehensif agar saat menyampaikan materi tersebut dapat dijelaskan dengan baik, lancar, dan komprehensif kepada para audiens. Bandingkan dengan yang tidak menguasai materi, dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami kebingungan ketika sudah berada di depan umum. Bahasan penting lainnya adalah mengenai tips agar tidak grogi pada saat presentasi. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat 6 tips yang selama ini saya terapkan sebelum melakukan presentasi. Yang pertama, memahami materi yang ingin disampaikan sebelum melakukan presentasi. Kamu perlu melakukan persiapan yang matang. Salah satunya yaitu memastikan bahwa kamu sudah cukup memahami materi yang akan disampaikan. Hal ini dapat membantu meminimalisir rasa gugup dan cemas saat presentasi. Memahami materi juga bisa membuat kamu lebih siap apabila mendapatkan pertanyaan dari audiens yang menyimak presentasi kamu. Persiapan lainnya yaitu kamu juga bisa membawa bantuan slide atau kertas kecil sebagai bantuan bila sewaktu-waktu kamu lupa akan materi yang ingin disampaikan. Yang kedua, latihan presentasi secara rutin. Perasaan gugup juga bisa jadi karena adanya kurangnya pengalaman kamu dalam melakukan presentasi di depan umum. Oleh karena itu, kamu perlu berlatih secara rutin. Ada berbagai metode latihan yang bisa dicoba. Salah satunya yaitu berlatih di depan cermin. Dengan metode ini, kamu bisa melihat mimik dan bentuk ekspresi wajah serta bahasa tubuh saat presentasi. Jika hal ini dirasa kurang tepat, kamu bisa mengulangi presentasi di depan cermin dan mengubahnya. Tidak hanya dengan cermin, kamu juga bisa merekam diri sendiri dan menonton rekaman tersebut sesudahnya. Lakukan hal ini berulang kali hingga postur, kontak mata, dan sikap kamu sudah terlihat meyakinkan saat presentasi nantinya. Selain latihan tersebut, kamu juga bisa belajar pembicara lain yang lebih ahli. Caranya yaitu dengan menghadiri presentasi mereka secara langsung atau menonton video presentasinya di YouTube. Perhatikan cara mereka berbicara dan bagaimana kamu bisa menerapkan presentasi nantinya. Yang ketiga, jangan pikirkan kesalahan saat melakukan presentasi. Ada kalanya kamu melakukan beberapa kesalahan kecil. Hal inilah yang terkadang menimbulkan perasaan gugup, sehingga kamu tidak fokus dan lupa materi yang akan disampaikan. Jika itu memang terjadi, usahakan untuk tidak memikirkan kesalahan tersebut. Jika terlalu dipikirkan, hal tersebut juga dapat mendorong kamu untuk melakukan kesalahan lainnya. Yang keempat, membawa catatan kecil ketika melakukan presentasi. Dengan slide, sebagian orang memilih tidak membawa catatan. Namun, perlu kamu ketahui jika tidak semua materi, terutama berupa paragraf, bisa disampaikan di slide. Hal ini dikarenakan slide biasanya hanya berisikan poin-poin penting atau ilustrasi yang memudahkan audiens memahami materi presentasi. Bila kamu lupa materi, hal ini akan membuat kehilangan fokus dan akhirnya kamu bisa merasa gugup untuk menyampaikan materi selanjutnya. Disinilah catatan kecil memiliki peran yang sangat penting. Pada saat catatan ini dibutuhkan, kamu bisa menuliskan hal-hal lebih rinci terkait materi tersebut, sehingga nantinya kamu bisa menyampaikannya dengan baik. 5. Hindari minuman berkafein sebelum presentasi. Perasaan gugup biasanya juga disertai dengan jantung yang berdebar-debar serta berkeringat di sekejur tubuh. Untuk menghindari hal ini, kamu sebaiknya menghindari minuman berkafein. Hal ini dikarenakan mengkonsumsi kopi atau minuman berkafein lainnya dapat membuat kamu lebih mudah berkeringat sehingga dapat mengganggu konsentrasi. Sebagai gantinya, kamu bisa mengkonsumsi air putih atau jus. Yang kelima, jangan lupa berdoa sebelum presentasi. Kamu sebaiknya berdoa terlebih dahulu untuk membuat kamu merasa lebih tenang. Meskipun sudah persiapan yang matang, namun doa yang kamu baca akan membuat kamu semakin yakin bahwa pasti bisa melakukan presentasi dengan baik. Dengan berdoa juga, kamu akan mendapatkan energi positif yang membantu kamu lebih percaya diri. Bagian terakhir yang akan kita bahas adalah merancang presentasi. Pada bagian ini kita akan membuat presentasi yang mudah diterima setiap audiens, sehingga meningkatkan kepercayaan diri kamu. 1. Pilih gaya font yang dapat dibaca audiens dari kejauhan. Memilih gaya font sederhana seperti Arial atau Calibri akan membantu menyampaikan pesan kamu. Hindari font yang sangat tipis atau dekoratif yang dapat mengganggu keterbacaan, khususnya pada ukuran yang kecil, dan cobalah untuk menghindari penggunaan ukuran font yang lebih kecil dari 18. Dan Anda dan kamu mungkin perlu pergi lebih besar untuk ruang yang besar di mana audiens jauh.
Yang kedua, buat teks kamu tetap sederhana dan meminimalkan jumlah teks di slide, dan gunakan poin atau kalimat pendek dan coba simpan setiap baris ke satu baris tanpa pembungkusan teks. Kamu ingin audiens mendengarkan informasi daripada membaca layar. Beberapa proyektor memotong slide di tepinya, sehingga kalimat yang panjang mungkin dipotong. 3. Gunakan seni untuk membantu menyampaikan pesan kamu. Gunakan grafik untuk membantu menceritakan kisah kamu. Namun jangan tambah jumlah audiens dengan menambahkan terlalu banyak grafik ke slide. Yang keempat, pilih topik presentasi. Topik presentasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan apakah presentasi kamu akan menarik bagi audiens atau tidak. Jika topik presentasi yang kamu sampaikan tidak sesuai kebutuhan audiens, maka tidak mudah untuk mendapatkan perhatian mereka. Untuk mengetahui audiens kamu, maka kamu perlu mengidentifikasi beberapa hal, yaitu yang pertama, siapa mereka. Kamu perlu mengetahui jenis pekerjaan mereka, tentang rentang usia, tingkat pendidikan, rasio pria dan wanita, dan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, tingkat pengetahuan audiens pada topik presentasi yang akan kamu sampaikan. Jangan sampai kamu berpresentasi tentang hal-hal yang sudah audiens ketahui. Apa masalah? Yang ketiga, apa masalah yang sering dihadapi oleh audiens kamu? Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi kegelisahan dan kekhawatiran mereka? Apa yang selama ini mereka inginkan? Topik presentasi yang kamu sampaikan perlu sesuai dengan keahlian kamu. Hal ini sangat penting karena dengan kamu mengetahui topik kamu sampaikan, maka kamu akan dengan mudah untuk menjelaskan kepada audiens kamu, dan kamu juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens kamu. Yang kelima, tentukan tujuan presentasi. Setiap kali kamu melakukan presentasi, tentunya ada tujuan yang hendak kamu capai. Apakah kamu ingin membagikan suatu informasi agar audiens kamu tahu? Apakah kamu ingin membujuk audiens kamu untuk menerima suatu ide, atau apakah kamu ingin membuat mereka bisa melakukan sesuatu? Pertama, tentukan tujuan presentasi dari sudut pandang audiens. Maksudnya adalah kamu harus senantiasa menanyakan apa yang audiens akan dapatkan dari presentasi yang kamu sampaikan. Dengan menanyakan hal tersebut, maka presentasi kamu akan menjadi lebih berfokus kepada kepentingan audiens. Yang kedua, buatlah spesifik. Penetapan tujuan presentasi yang spesifik akan membuat kamu dapat menyusun pesan presentasi secara lebih fokus, sehingga audiens kamu akan mendapat manfaat yang lebih mendalam. Ketiga, realistis untuk dicapai. Kamu mesti mempertimbangkan apakah dengan durasi presentasi yang kamu lakukan, audiens dapat mencapai apa yang kamu targetkan. Contoh tujuan presentasi dengan durasi waktu 15 adalah audiens mengetahui cara menyusun isi presentasi. Yang keenam, tentukan pesan utama. Apakah presentasi kamu selama 5 menit adalah 1 jam seharusnya hanya memiliki satu pesan utama. Ada 3 kriteria yang dapat kamu gunakan dalam menuliskan pesan utama. Kriteria tersebut adalah spesifik, sederhana, dan ringkas. Kriteria pertama adalah spesifik. Pesan utama yang kabur dan abstrak tidak akan mudah dibayangkan oleh audiens. Kriteria kedua adalah sederhana. Kamu perlu menggunakan bahasa yang sejelas mungkin. Kriteria ketiga adalah ringkas. Pesan utama yang singkat jauh lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ketujuh, susun isi presentasi berisi poin utama dan poin pendukung. Poin utama adalah poin-poin yang ingin kamu sampaikan yang mendukung pesan utama yang telah kamu tentukan. Ada beberapa struktur penyusun poin pertama, yang pertama topikal. Struktur presentasi yang mengatur informasi menjadi subtopik. Yang kedua binar, masalah solusi, sebab akibat, bandingkan kontras, kerugian, keuntungan. Sekuental, kronologis, demonstrasi. Spasial, bagian yang berhubungan dengan keluruhan geografis. Oleh karena itu, setelah Anda menentukan poin utama presentasi, maka kamu perlu memperkaya poin utama presentasi sebagai poin pendukung untuk memuaskan audiens kamu. Beberapa bentuk poin pendukung presentasi yang dapat kamu gunakan yaitu contoh, cerita, statistik, endorsement, dan analogi. Sebaiknya, poin utama mempunyai 2 poin pendukung, misalnya cerita, tambah 1 jenis poin pendukung lainnya. Yang kedelapan, susun pembukaan dan penutupan presentasi. Untuk menyusun pembukaan presentasi, Diane Winglet dari Virtual Speech Course menjelaskan bahwa ada 3 yang
yang perlu diperbuat, yaitu yang pertama PEP atau attention, menarik perhatian audiens dengan pertanyaan, cerita, dan statistik mengejutkan. Yang kedua promise atau benefit to audience, menyampaikan apa manfaat yang didapat oleh audiens ketika mereka mendengarkan, menguasai, dan mempraktekkan apa yang kamu presentasikan. Yang ketiga PET, review of point, poin perhatian yang berfungsi sebagai peta bagi audiens untuk mendapatkan manfaat dari presentasi kamu. Contoh 3 tips hidup sehat. Sementara itu penutupnya, presentasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang presenter. Jika kamu ingin suatu presentasi, maka kamu perlu bersungguh-sungguh menyampaikan penutupan presentasi. Penutupan presentasi bukan hanya menyimpulkan hal-hal yang telah kamu sampaikan, tetapi juga harus berupa ajakan bergerak dan melakukan sesuatu. Jane Wingland dari Virtual Speech Coach menyebutkan bahwa untuk menyusun penutupan presentasi pada dasarnya, kamu dapat membalikkan 3P yang ada di pembukaan, yaitu PET, ringkasan poin utama, promise, penyampaian kembali apa manfaat yang didapat oleh audiens ketika mereka mendengarkan, menguasai, dan mempraktekkan apa yang kamu presentasikan, dan yang ketiga PEP, ajakan untuk bertindak. Catatan presentasi itu dapat kamu bawa kemanapun kamu pergi, yang dapat kamu baca dalam waktu luang kamu sebelum hari atau waktu menyampaikan presentasi, sehingga tiba pada waktunya presentasi kamu sudah tidak menggunakan catatan presentasi tersebut karena kamu sudah memahami poin-poin apa yang hendak kamu sampaikan. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan mental dalam melakukan presentasi agar teman-teman dalam posisi siap apapun yang terjadi. Berikut ada 5 tipsnya. Persiapan mental yang tepat dapat membantu kamu merasa lebih percaya diri dan sukses saat melakukan presentasi. Berikut adalah penjelasan tentang persiapan mental yang mencakup poin-poin yang kamu sebut yang ada. Yang pertama, berbicara di depan publik bukanlah hal yang menegangkan. Pertama-tama, cobalah untuk mengubah pandangan kamu terhadap berbicara di depan publik. Lihatlah sebagai kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan berinteraksi dengan audiens, bukan sebagai momen yang menegangkan. Ingatlah bahwa sebagian besar orang merasa gugup sebelum presentasi, dan itu adalah hal yang wajar. Yang kedua, tidak perlu menjadi sempurna. Perasaan perlu menjadi sempurna seringkali memperburuk kecemasan. Sadarilah bahwa tidak ada yang sempurna, dan audiens biasanya lebih menghargai keaslian daripada kesempurnaan. Fokus pada penyampaian pesan kamu dengan jelas dan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik daripada mencoba mencapai tingkat kesempurnaan yang tidak realistis. Yang ketiga, siapkan 2-3 poin pembicaraan. Daripada mencoba untuk mengingat semua detail, fokus pada 2-3 poin penting yang ingin kamu sampaikan dalam bentuk presentasi kamu. Ini membantu kamu tetap terfokus dan memberikan pesan yang kuat kepada audiens. Gunakan poin-poin ini sebagai panduan dan tambahkan ilustrasi atau bukti yang mendukung. 4. Miliki tujuan dan arah sasaran yang jelas. Tentukan tujuan utama presentasi kamu. Apa yang ingin kamu capai dengan presentasi ini? Apakah kamu ingin mengedukasi, meyakinkan, atau menginspirasi? Tetapkan arah sasaran yang jelas agar presentasi kamu memiliki fokus yang kuat dan relevansi. Tidak perlu sepenuhnya menguasai audiens. Tidak perlu merasa perlu sepenuhnya menguasai audiens. Mereka hadir untuk mendengarkan kamu dan mendapatkan informasi atau wawasan dari kamu. Jadilah diri kamu sendiri dan cobalah berinteraksi dengan audiens, tetapi tidak perlu merasa harus menguasai mereka. Dengan mempersiapkan secara mental, dengan cara ini kamu dapat mengatasi kecemasan, tetapi fokus pada pesan penting dan memberikan presentasi yang lebih efektif. Ingatlah bahwa latihan dan pengalaman akan membantu kamu menjadi lebih baik dalam berbicara di depan publik seiring berjalannya waktu. Selain persiapkan fisik dan mental, penting juga untuk memperhatikan retorika dan sopan santun dalam berbahasa saat melakukan presentasi. Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan retorika dan sopan santun kamu. 1. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan kata-kata yang rumit atau jargon yang mungkin sulit dipahami oleh audiens. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas agar pesan kamu dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang. 2. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau ofensif. Pastikan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau ofensif. Jaga etika berkomunikasi dan hindari menyakiti perasaan orang lain dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas.
Yang ketiga, gunakan retorika yang persuasif. Gunakan teknik retorika yang persuasif seperti penggunaan logika, emosi, dan otoritas untuk meyakinkan audiens tentang argumen atau ide yang kamu sampaikan. Gunakan contoh konkret dan bukti yang kuat untuk mendukung pendapat kamu. 4. Pertimbangkan audiens kamu. Selalu pertimbangkan audiens kamu saat berbicara. Sesuaikan bahasa, gaya, dan konten presentasi kamu sesuai dengan pengetahuan, minat, dan kebutuhan audiens. Hal ini akan membantu audiens merasa lebih terlibat dan tertarik pada presentasi kamu. Gunakan nada suara yang variatif. Gunakan variasi dalam intonasi dan nada suara kamu untuk menjaga ketertarikan audiens. Hindari berbicara dengan bahasa suara monoton dan cobalah untuk menekankan poin penting dengan menggunakan intonasi yang tepat. 6. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Perhatikan bahasa tubuh kamu saat berbicara. Gunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan postur tubuh yang mendukung untuk menekankan poin penting dan menunjukkan kepercayaan diri. 7. Berikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab. Berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Jaga sikap terbuka dan ramah saat menjawab pertanyaan atau menghadapi kritik. Ini akan menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kamu terhadap audiens. Yang ke-8, latih kemampuan berbicara di depan umum. Latih kemampuan berbicara di depan umum secara teratur untuk meningkatkan retorika dan sopan santun kamu. Bergabunglah dengan kelompok diskusi atau klub debat, atau mintalah teman atau mentor untuk memberikan umpan balik tentang cara berbicara kamu. Dengan memperhatikan retorika dan sopan santun dalam berbahasa, kamu dapat meningkatkan efektivitas presentasi kamu dan menciptakan hubungan yang baik dengan audiens kamu. Jaga etika berkomunikasi dan selalu ingat untuk berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain. Alat-alat bantu presentasi adalah elemen-elemen penting dalam membuat presentasi yang efektif. Berikut beberapa elemen presentasi yang biasanya ada pada saat presentasi. Yang pertama, notebook atau komputer. Notebook atau komputer adalah alat utama untuk menyimpan dan mengelola materi presentasi kamu. Kamu dapat menggunakan perangkat ini untuk membuat slide presentasi, mengedit teks, dan menambahkan elemen grafis. Yang kedua, LCD proyektor. LCD proyektor digunakan untuk menampilkan slide presentasi dari komputer kamu ke layar lebar atau dinding. Ini memungkinkan audiens untuk dapat melihat materi dengan jelas dan besar sehingga presentasi lebih mudah diikuti. Yang ketiga, remote presenter atau laser pointer. Remote presenter atau laser pointer adalah alat yang memungkinkan kamu untuk mengendalikan slide presentasi tanpa harus berada di depan komputer. Kamu dapat dengan mudah berpindah antara slide, menjelaskan poin-poin penting, dan menyoroti area tertentu pada slide. Yang keempat, mikrofon. Mikrofon digunakan untuk memperkuat suara kamu, terutama jika ruangan presentasi besar atau memiliki banyak audiens. Ini memastikan bahwa setiap orang dapat mendengarkan kamu dengan jelas. Yang kelima, software desain presentasi. Software desain presentasi seperti Microsoft PowerPoint atau aplikasi serupa adalah alat yang digunakan untuk membuat slide presentasi. Ini memungkinkan kamu untuk mengatur teks, gambar, grafik, dan elemen visual lainnya secara terstruktur dan estetis. Dalam pemilihan alat-alat bantu presentasi, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan kamu dan konteks presentasi. Pastikan semua perangkat dan perangkat lunak berfungsi dengan baik sebelum presentasi dan sesuaikan desain slide dengan pesan kamu. Dengan menggunakan alat-alat ini secara efektif, kamu dapat memberikan presentasi yang lebih profesional dan memudahkan audiens untuk memahami materi yang kamu sampaikan. Bagian terakhir dari video ini yang saya jelaskan adalah terdapat beberapa hal yang sebaiknya dihindari dalam presentasi agar kamu dapat memberikan presentasi yang lebih baik, efektif, dan profesional. Berikut ada 10 yang patut dihindari. Yang pertama, bercanda bukan pada waktunya. Hindari membuat lelucon atau candaan yang tidak relevan dengan topik presentasi. Lelucon harus mendukung pesan kamu, bukan mengalihkan perhatian. Kedua, tertawa terbahak-bahak. Terlalu banyak tertawa dapat membuat kamu terlihat kurang serius atau profesional.
Gunakan senyum dan tawa dengan bijaksana. Yang ketiga, hanya melihat pada satu orang tertentu atau sisi tertentu. Cobalah untuk membuat kontak mata dengan berbagai orang di audiens kamu. Jangan hanya fokus pada satu orang atau sisi ruangan. Ini membantu menjaga keterlibatan seluruh audiens. Yang keempat, menyela tanggapan audiens. Terkadang tanggapan audiens mungkin tidak sejalan dengan yang kamu harapkan. Hindari reaksi berlebihan atau menyalahkan audiens. Cobalah untuk menanggapi secara profesional. Yang kelima, tidak mengapresiasi audiens. Selalu hargai audiens kamu dan hargai waktu mereka dengan memberikan presentasi yang baik. Jangan menganggap enteng atau meremehkan mereka. Yang keenam, terlalu sering melihat layar yang tertutup. Jika kamu menggunakan slide presentasi, hindari terlalu sering menatap layar yang tertutup daripada audiens. Ini dapat menciptakan kesan bahwa kamu tidak terlibat secara langsung dengan audiens. Yang ketujuh, berbicara terus-menerus tanpa melihat audiens. Jangan terjebak dalam berbicara tanpa henti. Beri kesempatan bagi audiens untuk meresapi informasi dan ajukan pertanyaan sesekali untuk melibatkan mereka. Yang ke-8, melebihi batas waktu presentasi. Patuhi batas waktu yang telah ditentukan untuk presentasi kamu. Melebihi waktu dapat mengganggu jadwal acara dan membuat audiens tidak nyaman. Yang ke-9, tidak memiliki catatan. Persiapkan catatan atau kerangka presentasi sehingga kamu tidak tersesat atau kehilangan arah. Catatan membantu kamu menjaga urutan dan kontinuitas dalam presentasi. Yang terakhir, menggerakkan gestur tubuh yang tidak lazim. Hindari gestur tubuh yang terlalu ekstrentik atau mengganggu. Gestur tubuh yang sederhana dan alami lebih efektif dalam mendukung pesan kamu. Dengan menghindari hal-hal ini, kamu dapat memberikan presentasi yang lebih profesional, efektif, dan berkesan kepada audiens kamu. Baiklah, sekian video pembahasan saya mengenai teknik presentasi. Saya berharap setelah saya memberikan teknik tersebut, teman-teman dapat lebih percaya diri lagi dalam melakukan presentasi di depan umum. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Bye-bye.